para hadirin yang kami hormati, perlu kami menjelaskan apakah tujuan dan apa yang diperjuangkan oleh perjuangan Fafiru ilallah wa rasulih SAW atau perjuangan Wahidiyah dengan metode mengamalkan sholawat Wahidiyah dan menerapkan beberapa tuntunan-tuntunan yang siwate dzauqiyah qalbiyah yang harus diriadoi, dilatih fi ayyi makanin wa sa'atin, dimanapun kapan berada, dalam keadaan apapun juga untuk dilatih. Para bapak, para ibu yang kami hormati, perjuangan Wahidiyah, mengapa disebut perjuangan Wahidiyah? Yaitu suatu perjuangan, satu usaha untuk mengusahakan, untuk memperjuangkan diri kita sendiri, saya pribadi, saya sendiri, anak istri saya sendiri, panjenengan semua dan anak istri, tetangga, keluarga, masyarakat untuk bertauhid wahidiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala murni, ikhlas, tidak kecampuran sesuatu yang bisa mengotori bahkan merusak keimanan kita kepada Allah. Jalian au khofian, perjuangan mengesahkan Allah, hanya mengabdikan diri kepada Allah secara totalitas, murni, zahiran wa batinan. Tidak ada kecampuran sesuatu yang dapat merusak iman sendiri. Apa itu yang masyhur disebut dalam agama al-ujub, ar-riya, at-takabur. Kesemuanya tadi merusak. Lebih daripada itu, kemurnian ibadah kita kepada Allah yang sering kita dipengaruhi oleh suatu nafsiyah kita, di mana kita ibadah bukan mengabdi pada Allah, tapi lihajat, semua kepersoalannya. Kalau perlu sembahyang, tidak semata-mata mengabdikan pada Allah, tapi yang tampak janji-janji Allah, yaitu surga, dan ancamannya yaitu neraka. Barang siapa yang ibadahnya masih tercampur walau dzarratan, melirik kepada masyiwallah, imma surga wa imma takut neraka, orang ini sudah tercampuri, terkontaminasi. Dan maaf, saya tidak bisa bahasa Madura. Tolong nanti apabila ada saudara kita yang kebetulan kurang memahami bahasa Indonesia, supaya ada yang menerjemah, mentransfer kata-kata saya ini ke dalam Madura. Dan kami minta dengan hormat keikhlasan kita bersama. Jangan sampai nanti ada bahasa politik, pembelintiran, pembelokan, pensalah tafsiran dari apa yang kami sampaikan. Kami mohon dengan hormat keikhlasan kita bersama. Saya niat dakwah untuk diri saya sendiri. Karena itu kami mohon dengan para alim ulama yang ada di sekitar sini dan yang hadir di sini untuk membantu saya, karena saya tidak bisa bahasa Madura, walaupun isi saya itu masih mampu Madura. Jadi saya minta maaf, nanti mungkin ada beberapa kata-kata saya yang bagi teman Madura yang belum memahami Indonesia agak sulit, supaya ada pentarjim atau transformer daripada apa yang sampaikan.
Kembali. Barang siapa di dalam ibadah masih ada kecampuran Masya Allah lahzotan atau zarrotan, ini berarti orang ini tidak murni mengabdi kepada Allah. Dia mengabdi kepada Allah dan masih mengabdi kepada dirinya sendiri atau nafsu sendiri, di mana nafsunya menginginkan surga, takut neraka, menginginkan rezeki yang banyak, selamat. Berarti dia tidak mengabdi pada Allah, mengabdi pada kemauannya. Supaya enggak dipelintir, apakah kita tidak boleh meminta diberi selamat neraka, diberi surga, minta diberi kaya, minta diberi kesembuhan, minta diberi negara kita makmur, adil? Apa tidak boleh? Boleh, bahkan harus. Karena Allah memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, sungguh aku akan mengijabahi. Justru karena perintah Allah ud'uni astajib lakum inilah, jangan sampai memohon itu karena keinginan. Harusnya mohon selamat neraka, diberi surga karena astajib, karena ud'uni. Sehingga kita ibadah minta selamat dari neraka, ingin di surga, ingin diberi rezeki yang jembat. Ini bukan karena surga itu, bukan karena neraka, bukan karena rezeki itu, tapi karena ud'uni, karena perintah Allah. Kalau kita minta karena perintah Allah, bukan karena ansih kepentingan surga, itu namanya mengabdi kepada Allah. Ini mudah, sepele. Tapi dalam satu praktek muamalah ini sulit. Begitu Allahu Akbar, yang tampak bukan dalam hati Allah, tapi yang tampak adalah gambaran surga, gambaran ini dan itu. Itulah para hadirin. Dalam istilah tasawuf ini sudah dikatakan dalam masuk kategori syirik. Menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Walau khofian. Dan Allah mengancam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni bagi siapa yang berdosa karena melakukan syirik kepada Allah. Kalau syirik jali, menyembah kayu watu, sebagaimana kafir Quraisy, hari ini sudah tidak ada. Tapi berhala-berhala yang ada di hati kita masing-masing, atau kita memberhalakan nafsu kita hingga kita sembah setiap saat. Kalau sudah demikian, kita makan karena lapar, bukan karena Allah. Kita kerja bukan karena perintah Allah, karena kita ingin punya uang. Kita sembahyang bukan karena perintah Allah, karena ingin surga. Kemauan nafsu ini jadi berhala yang disembah di hati kita. Dan Allah mengancam, abghadin ilahin ubidat fil ardi al hawa. Suatu sesembahan yang dituhankan di muka bumi, yang paling dibenci adalah al hawa, nafsu. Berarti banyak manusia yang menyembah di bumi selain Allah. Ilahin ubidat fil ardi. Nah, itu. Berarti banyak orang itu mentuhankan selain Allah di bumi ini. Nafsunya sendiri, mentuhankan hartanya, mentuhankan karirnya, mentuhankan jabatannya, mentuhankan ilmunya, mentuhankan amalnya. Dan semuanya itu semua sia-sia besok fi daril akhirah. Kemurnian ibadah kita, kemurnian kehambaan kita kepada Allah di hadapan rububiyahnya Allah, inilah yang diperjuangkan wahidiyah. Ikhlas. Yang kedua, mengikhlaskan Allah dalam artian
kita tidak akan merasa atau mengakui bahwa kita ini memiliki sebuah kemampuan langsung ada langsung sebagaimana mengimbangi Allah. Allah punya ilmu, kita merasa punya ilmu. Allah ghaniyun, kita juga merasa punya harta. Allah zat yang kudrah, kita merasa punya kekuasaan. Allah maha iradah, kita merasa suatu kemauan. Sifat-sifat Allah yang mukhalafatul lil hawadis. Kemudian kita mengaku merasa memiliki sifat-sifat yang sebagaimana dimiliki Allah. Padahal kita sudah yakin mukhalafatul hadis, kemudian kita masih mengaku pandai, mengaku kaya, mengaku punya jabatan, mengaku punya aman. Ini sama dengan mengaku syirik. Kalau tidak lillah namanya mengabdi kepada lainnya Allah. Kalau ini malah mengaku jadi Tuhan. Barang siapa yang melakukan amal ibadah tidak ikhlas, jelas ini merusak amalnya. Apalagi dalam ibadah, merasa memiliki kemampuan, mampu melaksanakan ibadah, apa itu sholat, atau itu zakat, apa itu puasa. Nafsu yang pandai, kamu supaya syukur kamu telah bisa melakukan ibadah. Nafsunya bicara, kamu syukur kamu telah bisa puasa. Alhamdulillah saya bisa puasa. Alhamdulillah saya bisa sholat. Berita bahasanya alhamdulillah, tapi mengaku bisa sholat. Padahal dia sholat itu disolatkan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan surah kamu, zatiyah kamu, wa ma ta'malun, dan apapun yang kau lakukan, sholat, puasa, zakat, semua itu ma ta'malun, itu Allah yang menciptakan. Bagaimana kemudian kita mengaku, aku sholat sendiri, aku puasa sendiri, tidak disolatkan Allah, tidak dipuasakan Allah. Maka terjadilah di sini pengakuan tidak langsung bahwa dirinya punya kekuasaan sama dengan Allah. Ini namanya syirik. Khafi namanya, mengaku dari Tuhan tapi tidak dengan bahasa yang soleh, tidak terang-terangan. Indal arifin, ini sudah dosa sangat besar sekali dan masuk kategori ujub. Barang siapa merasa punya kebaikan, ini ujub, dan kebaikan itu bisa dipamerkan kepada orang lain atau lainnya Allah, maka itu terjadi ar-riya, bahkan takabur. Dan barang siapa dan amal ibadah termasuk sholat ada ujub, riya, dan takabur, menjadi ditolaknya, bukan batal, bukan sah-sahnya batal, tertolaknya amal karena ada ujub, riya, takabur. Kira-kira inilah yang diperjuangkan Wahidiyah hingga manusia mencari iman yang kamil, yang sempurna, yang dalam tasawuf masyhur disebut iman musyahadah atau iman ma'rifat kepada Allah. Iman musyahadah yaitu iman menyaksikan adanya Allah bi'anil basirah, bukan bi'anil basar. Atau iman ma'rifat yang diperjuangkan para anbiya mursalin dan para aulia-aulia, para wali 9. Ini yang diperjuangkan para ahli-ahli thariqah, sahibut thariqah. Ini yang diperjuangkan dengan metode thariqahnya. Kalau dia memakai sholawat. Para hadirin hadirat yang kami hormati, selama orang belum mencapai iman ini, termasuk saya sendiri, kalau di dalam podium ini saya bicara ini, kemudian saya merasa bisa berdiri, merasa memiliki ilmu, merasa saya bicara di hadapan panjenengan, ini saya syirik. Karena saya bicara ini dibicarakan Allah, digerakkan Allah, didirikan Allah. Bagaimana aku bisa mengaku lebih daripada takabur? Aku merasa lebih pandai karena saya beri fatwa pada Bapak.
mufti di atas yang diberi fatwa. Kalau saya niati beri fatwa, saya sudah takabur, saya merasa lebih pandai, lebih baik daripada panjenengan semua. Karena itulah mari kita niati, saya memberikan fatwa pada diri saya sendiri. Dan panjenengan saya ajak bersama-sama taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.